warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita bersama dengan murid Pondok Pesantren Darul Nur Al-Mustafa, yaitu Halil Herdi Sam, SNM yang ada di depan saya. Baik, pada kali ini kita akan membuat bincang-bincang sedikit dengan Habib DNA. Sebelumnya kita bertanya, Habib, ini apa kabar saya Habib? Alhamdulillah, masyaallah, alhamdulillah. Baiklah jemaah, mungkin jemaah bertanya-tanya, Habib ini sudah lama tidak muncul di DNA TV. Lebih baik kita tanya langsung, Habib ini selama ini jarang di DNA TV. Apakah ada kegiatan atau seperti apa Habib? Iya, saya juga alhamdulillah, syukurillah. Pertama-tama kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan Allah Taala. Memang saya dari dulu melihat ATV ini. Saat kita mungkin beberapa kali banyak ketemu saya mungkin sibuk dengan ada tempat kegiatan lainnya. Pada umumnya kegiatan ini terkonsentrasi pada kegiatan rutin. Saya sebagai wakil, kalau dulu kita dalam tahun lalu mungkin kegiatan banyak pondok. Sekarang kegiatan banyak hilang di sana sini karena pemerintah sudah membuka pertemuan-pertemuan dengan universitas, dengan mana kota dan karir itu semuanya sudah bisa tatap muka. Kalau dulu kita tidak tatap muka, jadi semuanya Zoom, semuanya kita komunikasi ada di pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah bisa tatap muka, bisa ketemu, bisa silaturahmi sehingga lebih efektif. Dan tentunya kegiatan itu adalah berkaitan dengan pembangunan pondok pesantren kita ini karena jumlah santri semakin lama semakin meningkat dan insya Allah ke depan kita semakin lama meningkat. Kita tetap berterima pada apa yang dikatakan oleh Syekh Ali bin Abi Thalib bahwa hari ini kita harus lebih baik dari kemarin dan saya tidak menyenang besok akan lebih baik dari ini. Gitu. Ya, itulah kenapa Habib ini beberapa bulan terakhir ini jarang muncul di DNA TV karena beliau sudah mulai sibuk mengurus perkembangan pondok kita ini. Dan kita akan bertanya lagi, Habib Helmi, bagaimana tentang Habib Helmi dengan Habib Abdullah? Kabar-kabarnya Habib Helmi ini selalu bersama beliau dalam berdakwah beliau. Oh iya, saya mau dikatakan senantiasa mendampingi beliau untuk dakwah ke daerah-daerah karena itu merupakan suatu tradisi juga bagi kita di daerah dan suatu tradisi kita mulai saya juga untuk harus terjun ke daerah karena itu merupakan hal yang sangat indah untuk kita dan juga sunnah dari apa dulu dan juga para orang tua kita dulu, ustaz-ustaz dulu, kiai-kiai dulu, semua mereka lebih cenderung dakwah di daerah dulu. Saya ingin ingin Abdullah pada prinsipnya seperti strategi jalur kita jadi kerja ada kegiatan di Jawa, tentunya misalnya dengan video saja dan juga insya Allah depan kita sama-sama untuk dapat mengembangkan apa yang kita miliki. Sebelum saya lanjut perbincangan dengan Habib Helmi, mungkin kita seling dulu dengan Pak Muhsin. Pak Muhsin, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Muhsin ini sahib dari Habib Helmi juga Habib Abdullah Asad Basara. Mari kita bertanya Pak Muhsin, bagaimana rencana dari Habib Abdullah dengan Pak Muhsin tentang perkembangan pembangunan pondok kita ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam beberapa waktu yang lalu Habib Abdullah Asad Basian beserta Habib Helmi mengundang saya untuk mengadakan pertemuan. Ternyata di situ mereka membahas tentang bagaimana tentang program pembangunan untuk pondok pesantren Darul Nur Al-Mustafa ini untuk lebih berkembang sesuai dengan keinginan mereka untuk tahun-tahun berikutnya, di mana santri insya Allah setiap tahun pasti bertambah. Nah, dalam hal ini dengan fasilitas yang ada sekarang, keinginan dari pihak DNA ini untuk meningkatkan fasilitas yang ada
dengan cara membangun dan lebih meningkatkan lagi, kita memperluas bangunan yang ada ini, di mana sesuai dengan keinginan dan rencana mereka untuk tahun 2022 itu untuk penambahan santri kurang lebih 150 orang lagi, bahkan sampai 300. Maka dengan segenap upaya dan kemampuan kita bersama-sama merancang dan merencanakan bentuk dan rupa serta fasilitas yang diinginkan untuk pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah dari kajian-kajian yang dilakukan bersama-sama, bersama mudir dan bersama pengasuh, akhirnya dari itu dapatlah berkembang bahwa DNA ini akan mempunyai asrama atau kamar santri itu sebanyak 18 kamar, yang mana terdiri dari variasi ukuran. Dan juga dalam hal ini sudah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan awal, salah satunya pembuatan dan pemasangan fondasi serta tiang untuk peningkatan penambahan 3 kamar itu. Dan insya Allah sekian lama perjalanan, semalam itu kebetulan bertemu dengan Habib Abdullah. Beliau memanggil, insya Allah dalam waktu dekat ini tangga yang ada sekarang itu insya Allah sudah kita mau tempatkan di tempat sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Dan kemungkinan besar ada penambahan tiang lagi, 3 tiang untuk penambahan 3 kamar. 3 kamar lagi dengan ukuran 4,5 kali 14 meter itu. 3 kamar, yang mana di atas sekali itu kemungkinan insya Allah untuk ruang fitness, ruang kaca, untuk ruang fitness. Dan insya Allah kalau keinginan dari Habib Abdullah, insya Allah itu akan terrealisasi di tahun 2021-2022. Terus beliau juga mengatakan semalam, insya Allah di 2022 akhir itu kita sudah meningkat ke belakang lagi, di mana untuk penambahan kamar dengan kapasitas kurang lebih untuk penerimaan di 2022 itu kurang lebih 300 santri. Dan juga dari desain yang ada itu sampai sekarang belum ada perubahan-perubahan yang signifikan, cuman ada permintaan beliau semalam itu bahwa yang di sini tadinya taman itu ingin dibuat untuk penginapan wali santri yang menjadi tamu-tamu. Alhamdulillah setelah dihitung semalam dapatlah ukuran itu satu kamarnya 2,5 dikali 4 dan setiap kamar ada kamar mandi. Sementara sampai semalam itulah Ustaz pembicaraan dengan Abdullah. Insya Allah dalam minggu ini kita sudah mulai memindahkan tangga ke tempat yang sesuai dengan rencana. Demikianlah kira-kira yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah dimanapun Anda berada, khususnya di luar Sumatera, Pak Muhsin ini adalah arsitek pengembang pembangunan Pondok Pesantren Darul Al-Mustafa yang bergandengan langsung dengan mudir Pondok Pesantren Darul Al-Mustafa itu Habib Helmi serta bersama pengasuh pondok ini. Baik, sebelum saya tutup perbincangan singkat ini, tentu ini adalah bagian pertama. Jadi jemaah dimanapun berada nanti bakal ada bagian yang kedua untuk mengenal lebih jauh visi dan misi Pondok DNA untuk tahun-tahun selanjutnya. Yang terakhir saya minta kepada Habib Helmi untuk menyampaikan pesan, himbauan atau nasihat kepada jemaah kita yang ada di luar sana. Kepada Habib Helmi, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Putra. Alhamdulillah tadi dijelaskan oleh Pak Muhsin rencana pengembangan kita. Dan pada kita ketahui bahwa Ustaz, kita ini pondok pesantren yang berada di tengah kota. Ya. Di tengah kota, jadi mau nggak mau kita bangunnya ke atas. Iya. Kalau di samping itu biaya besar. Ya. Nah, lain yang pondok pesantren yang ada di pinggir kota karena mereka tanahnya luas. Kalau kita mau nggak mau sudah juga bangunnya di atas. Kita tahu maksudnya tadi ada di atas dari tempat fitness,
ada futsal itu insya Allah didoakan. Tadi bahwa saya kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa mendoakan kami di sini yang berjuang bekerja Allah, mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana kita tahu bahwa dosa kita ini dikatakan sudah membuat terbaik di kota Palembang, tapi jumlah santrinya masih sedikit dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang besar. Kita baru 154 sebetulnya. 154 santri, sebagai pada umumnya pondoknya ada ribuan. Kita akan mencapai insya Allah. Kita selain kualitas, kita juga berdampingan dengan kuantitas. Insya Allah semuanya akan dari Allah, dan kepada masyarakat saya minta untuk dapat membantu jalan Fisabilillah ini. Mudah-mudahan diingatkan di amal kita semua. Kami mungkin saya, Ustaz Putra, Pak Muksin itu hanya bisa membantu pemikiran, membantu tenaga, menyampaikan kualitas dari Ustaz Putra dan sebagainya. Pak Muksin juga membantu tenaga, tapi tentunya kita minta Allah untuk menggerakkan anda semua yang berada di sana untuk dapat segera membantu juga. Kami terima nanti Ustaz Putra akan pada edisi khusus nanti akan berbicara masalah teknik pembangunannya. Tapi insyaAllah yakinlah bahwa kita membangun ini karena Allah SWT, dan kita akan membesarkan agama Allah SWT. Ya. Baik, para jemaah, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan bincang-bincang kita di bagian pertama. Nanti akan kita buat bagian kedua yang lebih runcing tentang pembangunan dana. Ini terima kasih atas waktunya. Pak Musin, terima kasih atas waktunya. Kepada jemaah, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini